pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Agar pembelajaran hari ini mantap dan mendapatkan ridho Allah, mari kita membaca surat Al-Falaq 1 dan Al-Ikhlas 1 kali. Silakan dimulai surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Dengan bacaan tadi, semoga kegiatan pembelajaran hari ini membawa manfaat dan barokah. Amin. Oh ya anak-anak, setelah kalian membaca buku yang ada di praktikum akuntansi perusahaan manufaktur, kalian di rumah sudah kalian baca. Materi hari ini adalah KD menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Sedangkan KD keterampilannya adalah kalian melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur untuk harga pokok pesanan maupun harga pokok proses. Dari pembelajaran ini tujuannya adalah supaya kalian mampu mengidentifikasi dokumen sumber perusahaan manufaktur, mengidentifikasi dokumen pendukung perusahaan manufaktur, dan bisa menyiapkan dokumen transaksi untuk perusahaan manufaktur. Sedangkan penilaian yang diambil adalah nanti ada dari penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuannya nanti menggunakan tes tertulis, sedangkan penilaian keterampilannya nanti Anda menyiapkan dokumen sumber yang Ibu berikan. Metode pembelajaran hari ini yang akan kita gunakan adalah problem basic learning. Melalui metode diskusi dan menggali informasi serta tanya jawab. Kalian tahu ini namanya apa? Angkat tangan. Ya. Ini dokumen itu dari nota. Ada yang lain, ini namanya apa? Ya, silahkan. Ya. Ini adalah kwitansi tentang pembayaran suatu transaksi, ya. Transaksi yang ada di kwitansi. Kwitansi inilah yang disebut dokumen sumber yang akan digunakan dalam pencatatan penjurnalan perusahaan manufaktur. Selain kwitansi yang Ibu berikan, mungkin di rumah punya dokumen sumber lain. Ya, Pembayaran rekening listrik. ya, kwitansi pembayaran rekening listrik. Mungkin yang lain ada yang bisa melengkapi, yang, ya, Francisca. Saya mempunyai kwitansi pembayaran pajak dan kwitansi pembayaran PDAM air. Ya, bisa. Berarti banyak bukti pembayaran yang ada di rumah kalian ya. Ya. Nah, setiap kalian melakukan suatu tindakan, misalkan membeli atau menjual, kalian juga akan menerima yang namanya
dokumen sumber. Seperti misalnya nota kontan. Nota kontan ini disebut juga sebagai dokumen sumber. Nota kontan ini karena kita melakukan transaksi apa? Penjualan atau pembelian. Penjualan atau pembelian. Secara tunai atau cash. Baiklah, kalian bisa membentuk kelompok. Kalian ada soal dari ibu, bisa lakukan analisis dokumen sumber yang ada di soal perusahaan manufaktur. Silahkan kalian membentuk kelompok. Silakan kalian buka perusahaan manufaktur yang sudah saya berikan. Kalian analisis dokumen sumber apa yang ada di transaksi tersebut. Silakan kalian lakukan, boleh kalian melakukan diskusi antar teman. Silakan dimulai. Mulai dari dokumen yang pertama sampai yang terakhir. Mohon maaf, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana bentuknya faktur? Bentuknya faktur. Untuk bentuk faktur itu hampir sama dengan nota kontan. Nah, cuma di sana ada yang namanya hutang, karena menjual atau membelinya tidak menggunakan atau mengeluarkan uang. Jadi faktur ini untuk pembelian atau penjualan secara kredit. Inilah bentuk faktur. Nah, mungkin di sana Anda juga menemukan dokumen sumber seperti ini. Silahkan dianalisis satu persatu. Mulai dokumen yang pertama. Silahkan dikerjakan. Ya, langsung ditulis aja di sini, langsung dokumen sumbernya namanya apa. Di sini juga dokumen sumbernya namanya apa. Ini juga ditulis di atasnya. Silahkan dimulai dari yang pertama. Nah, ditulis ini dokumen sumbernya namanya apa. Ditulis dokumen sumbernya namanya apa. Sudah sampai, ya ditulis dokumen sumbernya namanya apa. Ini juga dokumen sumbernya namanya apa. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, kita analisis bersama. Lihatlah pekerjaan kelompok kalian. Mulai dokumen yang pertama. Dokumen pertama itu disebut dokumen sumber apa? Kelompok 1.
Silahkan, siapa? Ya, kamu. Bukti penerimaan kas. Kenapa itu disebut bukti penerimaan kas? Mungkin kelompok langit ada yang menanggapi, silahkan. Kelompok 3. Ya. Saya menanggapi jawaban dari kelompok tadi Ya. Kenapa disebut bukti penerimaan kas? Ya. Karena di sini perusahaan KDC kita menerima uang kas dari pembeli. Ya. Jadi dia menerima uang, makanya bukti penerimaan kas. Untuk dokumen 2, silakan kelompok 2, ada yang mewakili dokumen sumber apa? Yes? Dokumen 2 adalah nota kontan. Nota kontan ya, itu nggak perlu diperjelaskan, tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Silahkan kalian lanjutkan lagi dokumen berikutnya. Baiklah, saya kira kalian sudah bisa untuk dokumen-dokumen berikutnya ya. Nah, kalau begitu setelah kita menganalisis semua dokumen sumber yang ada di soal itu, kita bisa menyimpulkan apa dari materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, Ria, silakan maju ke depan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Ya, tepuk tangan untuk Ria. Jadi benar sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian bahwa dokumen sumber ini adalah dasar atau fondasi kita melakukan pencatatan ke jurnal. Terus dilanjutkan ke buku besar dan seterusnya. Baiklah, untuk materi hari ini saya cukupi sekian. Kalian di rumah bisa belajar untuk materi berikutnya. Kita akan membahas pertemuan berikutnya tentang dari mana asal-usul dokumen sumber itu. Kita pelajari di dokumen pendukung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu belajar, dan terus belajar. SMK bisa. Silakan ditutup dengan berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.